Amsterdam, awal musim gugur. Hujan kecil baru saja berhenti. Daun-daun basah berjatuhan di sepanjang kandang, membentuk pola acak yang entah mengapa terasa terlalu tenang untuk dua orang yang baru saja memasuki kota ini dengan identitas palsu dan tujuan nyata, memburu masa lalu. Alessandro berdiri di bawah bayangan bangunan tua distrik De Wallen, memandang pantulan lampu jalanan di air kandang. Di sebelahnya, Enzo, jaket hitam, tas ransel kecil di punggung, mengunyah permen karet seperti biasa, seperti dunia tidak pernah cukup serius untuknya. Kita terlalu kelihatan, kata Enzo. Matanya menyapu sekeliling tanpa benar-benar menatap. Kita kelihatan biasa, jawab Alessandro dengan datar. Dan di kota sebesar ini, biasa adalah penyamaran terbaik. Enzo tertawa kecil. Kau belajar dari siapa kalimat itu? Ayahmu. Alessandro menoleh. Dari film mafia tahun 70-an. Tapi kurasa ayahku akan setuju. Mereka tinggal di sebuah apartemen kecil di atas toko sepeda tua di distrik Out West. Semuanya sederhana, tak mencolok. Tapi jendela kamar mereka menghadap ke pusat konferensi tempat orang yang mereka cari, Edgar Voss. Konon, sering datang memberi kuliah tamu atau bertemu orang-orang penting. Nama barunya adalah Van Houtens, penasehat ekonomi senior. Tapi Peter sudah memastikan itu hanya selimut. Di balik jas Armani dan konferensi internasional, Edgar masih memainkan permainan lamanya, mengatur jalur senjata, transaksi kripto gelap, dan barter informasi yang bisa menjatuhkan banyak orang. 3 hari pertama mereka bermain aman. Alessandro dan Enzo bergantian menyusup, kadang sebagai peserta seminar, kadang sebagai petugas logistik acara, bahkan sempat menyamar sebagai teknisi sound system. Hari ketiga, mereka berhasil menyusup ke pesta tertutup yang dihadiri oleh elit bisnis dan beberapa pejabat. Lokasinya di atap gedung tua dekat Rijksmuseum. Musik jazz mengalun halus, lagu temaram, anggur mengalir seperti janji yang mudah diingkari. Alessandro berdiri dengan setelan abu-abu gelap, memegang gelas anggur kosong yang belum disentuh. Wajahnya santai, tapi otaknya menghitung rute kabur dan kamera pengawas. Enzo berdiri di dekat bar, menyamar sebagai asisten pribadi Alessandro. Ia sibuk bercakap-cakap dengan seorang wanita Swiss bergaun hijau zamrud, tapi matanya tetap melirik ke arah target utama, yaitu Edgar Voss. Pria itu akhirnya muncul, berjalan santai dengan seorang pengusaha muda dari Belgia. Ia tertawa kecil seolah dunia tidak pernah menyakitinya. Target masuk zona, sial. Dia benar-benar kelihatan seperti politikus sekarang, kata Enzo melalui mikrofon kecil di kerah jasnya. Matanya tidak berubah, balas Alessandro dengan pelan. Masih seperti dulu di foto, mata orang yang tahu terlalu banyak, tapi tidak peduli siapa yang mati. Beberapa jam kemudian, setelah Edgar menghilang di balik koridor kaca, Alessandro dan Enzo pulang ke apartemen. Lampu kamar redup. Angin dari jendela membawa suara kanal dan bel sepeda sesekali. Di meja kayu yang penuh catatan dan foto, Alessandro menandai satu nama baru yang terdengar dari pembicaraan tadi, The Club. Apa itu nama orang? Tanya Enzo sambil membuka botol bir murah. Atau
Nama kode, jawab Alessandro. Satu hal yang pasti. Voss bicara dengan diplomat tentang dokumen dari Palermo yang hanya bisa diakses lewat The Club. Enzo mengangkat alis. Jadi kita menggali kembali kuburan masa lalu ayahmu. Bukan menggali, menutupnya dengan batu besar. Larut malam. Setelah Enzo tertidur di sofa, Alessandro masih duduk di meja kerjanya. Di tangannya, ia memegang foto Edgar Voss dan Peter. Dan di baliknya, tulisan kecil tangan Peter. Jika kau menemukannya, jangan tatap wajahnya, tatap bayangannya. Karena yang menyerang bukan orangnya, tapi apa yang ia bawa bersamanya. Alessandro menghela nafas panjang, lalu berdiri menuju ke jendela, menatap cahaya kota yang tak pernah padam. Besok, mereka akan masuk lebih dalam, menyusup ke jaringan lama, menemui seseorang dari masa lalu Peter. Dan mungkin jika Dewi Keberuntungan tidak tidur malam itu, melihat langsung siapa dan apa sebenarnya Edgar Voss sekarang. Dan jauh di bawah kesadarannya, ada satu nama lain yang terus berbisik di pikirannya. Lebih dari Voss, lebih dari The Club, yaitu Mira. Kanal-kanal Amsterdam malam itu dilapisi kabut tipis. Lampu-lampu jalan memantul di permukaan air seperti hantu yang enggan tenggelam. Enzo berjalan perlahan, menyusuri lorong-lorong sempit distrik tua dengan langkah tenang. Jaswolnya menyapu lutut dan nafasnya keluar dalam uap tipis. Ia tidak membawa senjata. Malam ini bukan malam untuk menyerang. Itu adalah malam untuk mendengar. Tujuannya jelas, Rose Finger, klub kecil yang hanya disebut Peter satu kali dengan nada enggan. Tempat itu seperti parut lama di tubuh kota, kata Peter waktu itu. Orang tidak menanyakannya, tapi siapapun yang paham sejarah Edgar Voss tahu luka itu berasal dari sana. Rose Finger tidak terlalu ramai. Musik mengalun dengan pelan. Klasik jazz Belanda bercampur bass elektronik. Bar tua yang dipenuhi goresan waktu, dan di sudut paling belakang duduklah seorang wanita sendiri seperti noda tinta di halaman putih. Ava. Ia tidak menoleh saat Enzo masuk. Ia hanya mengangkat gelasnya dengan pelan, meneguk sedikit bir, lalu menyandarkan kepalanya pada dinding. Enzo tidak langsung mendekat. Ia memesan minuman, duduk agak jauh. Dari sana, ia memperhatikan cara Ava bermain dengan korek api, menyalakan lalu mematikan, menyalakan tanpa pernah benar-benar membakar apapun. Seolah ia menikmati ancaman lebih dari kenyataan. 15 menit berlalu sebelum ia berkata tanpa menoleh. Kau menyukai mengamati orang dari jauh? Enzo tersenyum kecil. Hanya ketika orang itu membuat waktu di sekitarnya tuh melambat. Ava tertawa pelan. Kalimat yang bagus. Latihan berapa kali? Sekali saja, baru aja. Ia akhirnya menoleh. Tatapan tajam tapi bukan penuh curiga. Lebih seperti ingin menguji batas. Kau bukan dari sini kan? Dan kau? Balas Enzo. Sudah terlalu lama di sini sampai lupa rasanya jadi dari suatu tempat. Malam itu mereka berbincang seperti dua orang asing yang sama-sama tahu bahwa kesepian lebih jujur daripada basa-basi. Ava tidak menyebut nama Edgar, tidak ada The Clerk. Tapi dari cara ia bicara, Enzo tahu wanita ini menyimpan dunia di balik matanya. Dan ia tidak terburu-buru
menyentuh dunia itu. Ia hanya mendengarkan. Tentang musik favorit Ava waktu kecil, Bowie. Katanya, tentang mimpi masa kecil yang terlupakan di usia 15. Tentang caranya menyalakan korek hanya untuk memastikan masih ada api di dalam dunia yang ia anggap terlalu dingin. Dan kamu? Tanya Ava. Kenapa malam ini kamu sendirian di bar yang tidak punya reputasi? Ya, karena aku ingin mendengar seseorang yang bukan bagian dari reputasi, jawab Enzo. Untuk pertama kalinya, Ava terdiam agak lama. Ketika mereka berpisah malam itu, Ava tidak memberikan alamat, tidak ada nomor, hanya satu kalimat sebelum ia pergi. Jika kau kembali besok, aku akan tahu kamu bukan pria yang hanya datang untuk melihat-lihat saja. Dan ia pergi begitu saja. Ia meninggalkan Enzo dengan gelas setengah kosong dan detak jantung yang tidak seperti biasanya. Hujan turun tipis di luar jendela apartemen kecil itu. Jendela berempun dan suara gerimis yang menetes dari atap logam menjadi satu-satunya musik malam itu. Ava duduk di lantai punggung bersandar pada dinding, mengenakan kemeja tipis yang kebesaran milik Enzo. Di antara jari-jarinya ada rokok yang belum ia nyalakan. Enzo duduk di dekatnya. Kaki menjuntai dari ujung ranjang, bahunya sedikit menyentuh bahu Ava. Tak ada percakapan besar malam itu, tidak ada pembicaraan tentang politik, masa lalu, ataupun hal-hal penting. Hanya dua orang yang merasa nyaman dalam diam. Aku tidak pernah percaya pada rumah, kata Ava dengan pelan, memecah keheningan. Tapi malam ini rasanya seperti pulang. Enzo menoleh menatapnya. Apa yang kau tinggalkan? Tanyanya. Ava mengangkat bahu. Terlalu banyak untuk disebutkan, terlalu sedikit untuk dirindukan. Mereka tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena pahitnya terlalu akrab. Beberapa menit kemudian, Ava berdiri berjalan ke arah dapur kecil. Ia kembali dengan 2 gelas anggur murahan. Ia menyerahkan satu ke Enzo dan duduk kembali. Lebih dekat kali ini, matanya menatap ke arah Enzo, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu tapi ia ragu. Aku bukan wanita yang mudah dikenali, bisiknya. Aku bisa jadi siapapun, tergantung siapa yang menatapku. Enzo memegang tangannya. Aku tak butuh mengenalmu dengan cara itu. Aku hanya ingin ada di sisimu malam ini, tidak lebih, tidak kurang. Ava menatap tangan mereka yang bersatu. Lalu perlahan-lahan ia mendekat. Ciumannya bukan terburu-buru, bukan milik orang yang ingin menaklukkan atau dikuasai, tapi milik seseorang yang untuk pertama kalinya ingin merasa aman. Malam itu adalah malam paling lembut yang pernah mereka miliki. Mereka memadu kasih bukan seperti 2 orang yang sedang jatuh cinta, tetapi seperti 2 jiwa yang lelah saling menemukan pelukan yang tak menghakimi. Setiap sentuhan adalah perlarian dari dunia yang selalu terlalu berisik. Dan ketika tubuh mereka bersatu, tak ada hasrat untuk mendominasi, hanya kerinduan yang akhirnya menemukan tempat tinggalnya. Tidak ada janji, tidak ada nama panggilan, hanya nafas hangat dan desahan pelan di antara selimut tipis dan suara hujan. Pagi harinya, sinar matahari membias lemah di ujung ranjang. Enzo membuka matanya dengan perlahan, masih memeluk sisi tempat tidur yang hangat. Tapi Ava tidak ada di sana. Dia duduk menatap ruang kosong, dapur sunyi, tidak ada jejak sepatu. Tidak ada suara air, seakan malam tadi adalah mimpi panjang yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Di atas meja kecil dekat jendela, ada secari kertas. Dilipat 2, sederhana, tanpa amplop, dan Enzo membukanya. Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya, tapi untuk satu malam, kamu membuatku merasa nyata.
Aku harus pergi. Dunia tidak akan membiarkan aku tinggal terlalu lama di suatu tempat, tapi aku meninggalkan sesuatu di balik lukisan Bowie. Mungkin itu akan membantumu, mungkin juga tidak, tapi itu milikmu sekarang. Enzo berdiri, kakinya ringan, seperti melangkah di antara sisa-sisa mimpi. Ia membuka lukisan usang itu dengan perlahan. Dan di baliknya tergantunglah satu amplop kecil bersegel. Bukan akhir, bukan juga jawaban. Tapi yang pasti, yang hilang darinya pagi ini bukan hanya Ava, tapi perasaan yang tidak pernah ia duga akan datang dari misi ini. Perasaan yang lebih menyesakkan daripada peluru. Enzo berdiri lama di depan lukisan itu, jantungnya masih berat. Luka kepergian Ava belum selesai dia cerna, tapi kini pikirannya harus kembali bekerja. Ia menyobek lapisan belakang kanvas Bowie itu dengan hati-hati. Tersembunyi di dalamnya, sebuah amplop tipis hanya berisi satu lembar kertas yang dilipat 2 kali. Dan sebuah kartu logam kecil berwarna perak, seperti kunci digital. Enzo membuka kertas itu. Tulisan tangan Ava terburu-buru tapi tegas. The Clock, tidak bersamaku. Aku tidak pernah memilikinya secara utuh. Yang ku tahu hanya satu. Dokumen itu disimpan di dalam ruang bawah tanah stasiun penelitian biomolekuler tua di Amstelveen. Tempat di bawah ruang arsip yang dikunci sistem kode biometrik milik Edgar. Tidak ada jalan mudah masuk ke sana, tapi kartu ini akan membukakan satu pintu. Sisanya tergantung pada keberanianmu atau keputusasaanmu. Di pojok kanan bawah, Ava menulis kecil, hampir tak terlihat. Kalau kau benar-benar datang ke sana, jangan datang sendirian. Beberapa jam kemudian di markas sementara Alessandro, Enzo kembali membawa kabar itu ke Alessandro. Ia menyodorkan catatan Ava di atas meja kayu panjang yang penuh peta dan sketsa gedung. Alessandro membacanya dengan pelan. Raut wajahnya mengeras. Stasiun ini ditutup sejak 2013, katanya. Tapi rumor yang beredar, sebagian ruangan bawahnya dialihfungsikan jadi pusat data milik divisi private pemerintah dan dijaga seolah-olah tempat itu menyimpan formula abadi, tambah Enzo. Alessandro mengangguk pelan, karena mungkin memang begitu. Malam hari penuh perencanaan. Peta digital menunjukkan kompleks itu terletak di ujung selatan Amstelveen. Tidak ada akses publik, dikelilingi pagar distrik yang dipatroli oleh satuan keamanan bersenjata yang bukan polisi, melainkan pasukan bayaran. Enzo mengamati pola pergerakan kamera. Ada jeda 3 detik di zona barat tiap rotasi sistem berpindah. Kalau kita bisa lumpuhkan sistem pusat dari luar selama 10 detik, jadi kita bisa masuk. Tapi yang lebih masalah bukan hanya masuk, kata Alessandro, tapi keluar dengan membawa sesuatu yang membuat semua ini jadi berharga. Mereka saling berpandangan. Tak perlu ada yang berkata, kemungkinan untuk selamat hampir tidak ada. Namun pada akhirnya mereka tahu. Mereka tidak bisa mundur. Bukan lagi demi Ava, bukan lagi demi The Clock. Tapi karena apa yang akan terjadi jika dokumen itu jatuh ke tangan orang yang salah atau tetap terkubur di tempat itu selamanya.
Dan malam itu, sebelum memulai perpisahan akhir, Enzo membuka catatan Ava sekali lagi. Di balik lipatan terakhir ada satu kalimat tambahan, ditulis seperti bisikan terakhir sebelum lenyap. Jangan salah, aku tidak menyelamatkanmu. Aku hanya percaya kamu cukup waras untuk tidak mati bodoh. Enzo tersenyum kecil. Terima kasih, Ava. Hujan turun deras di Amstelveen. Angin menusuk tulang tapi tak sebanding dengan dinginnya beton yang mengelilingi kompleks biomolekuler tua itu. Dari balik rimbunan semak dan jaringan saluran air bawah tanah, dua sosok mendekat dalam diam. Enzo dan Alessandro tak bersuara, tak saling menatap, tapi satu irama nafas karena sudah cukup untuk mengerti. Gagal malam ini berarti mati. Saat di zona eksternal, mereka masuk lewat jalur pembuangan limbah industri yang sudah lama ditutup. Berbekal cetak biru kuno dan logika improvisasi. Pintu pertama adalah pintu manual tua yang dikunci elektronik. Kartu logam dari Ava berhasil membuka kunci pertama, tapi itu baru awal. Di dalam, lorong besi mengarah ke bawah, sensor gerak terpasang seperti jaring laba-laba, jebakan termal, laser, dan pengenal suara. Alessandra bergerak lebih dulu, tenang, memetakan pola sensor dengan teliti. Sesekali ia berbisik, 3 detik rotasi, lalu kosong, sekarang. Enzo menyusul, tubuhnya luas seperti binatang pemburu, tapi matanya menyala penuh antisipasi kekerasan. Tangannya mencengkram pisau tempur seperti memeluk sesuatu yang familiar. Patroli bersenjata muncul, 2 orang, salah satu bersiul pelan, menganggap malam itu hanya malam biasa. Terlalu santai. Enzo bersembunyi di atas rak besi dan saat mereka lewat, ia melompat dengan brutal. Leher yang pertama langsung dipatahkan tanpa suara. Yang kedua sempat menoleh sebelum Enzo menancapkan pisaunya ke tulang selangkah. Lalu membungkam jeritannya dengan tangan kirinya. Wajahnya dingin. Tapi tatapan matanya menyiratkan sesuatu yang lebih gelap, seperti luka lama yang belum pernah sembuh. Alessandro melihat itu dari kejauhan, tak berkata apa-apa, tapi ia tahu Enzo bukan pria yang berdamai dengan ketenangan. Pintu keamanan pun terbuka. Kini mereka menghadapi pintu biometrik. Alessandro menyalakan perangkat buatannya sendiri, menyambungkan kabel ke panel dan memasukkan sinyal retina berdasarkan data sisa yang ditemukan di catatan Ava. 30 detik, 40. Enzo, bisik Alessandro. Tiba-tiba suara langkah cepat terdengar dari ujung lorong. Enzo tidak menunggu. Ia menyambar pecahan baja dari rak tua dan melemparkannya ke arah lampu darurat, menciptakan suara ledakan kecil. Saat 2 penjaga berlari ke arah sumber suara, Enzo menyelinap dari samping dan langsung menyerang. Gerakannya cepat tanpa kompromi. Satu ditusuk dari bawah dagu, satu lagi dibekap dan dijatuhkan ke lantai, darah mengucur ke sepatu hitamnya. Di ruang arsip bawah tanah, pintu berhasil terbuka. Udara di dalam dingin dan kering. Mereka memasuki ruang dengan puluhan laci besi dan mesin pemindai. Di tengah sebuah kotak besi besar dan sistem 2 lapis pengaman. Enzo mendekati kotak. Alessandro mulai bekerja membuka kunci. 10 menit katanya. Tapi mereka tak punya 10 menit. Alarm tiba-tiba berbunyi, bukan karena mereka terdeteksi, tapi karena seseorang dari luar memicu sistem darurat. Enzo memutar tubuh bersiap, pisau di tangan kanan, senjata otomatis di kiri. Alessandro menatapnya sejenak, lalu berkata dengan dingin, "Kalau kita tidak keluar dalam 2 menit, bakar semuanya." Enzo tersenyum tipis. "Sudah kukira kau akan bilang begitu."
Ledakan kecil mengguncang lorong. Enzo bertarung seperti hewan yang tidak mau mati. Pukulan-pukulan cepat, tusukan ke titik vital, tendangan ke lutut untuk menjatuhkan. Ia menikmati kekacauan, seakan hanya di sana ia bisa hidup bebas. Sementara itu, Alessandro tetap fokus membuka brankas, jari-jarinya cekatan meski peluh menetes, dan pada detik terakhir brankas pun terbuka. The Clerk, dokumen fisik, beberapa flash drive, dan sebuah foto lama yang membuat wajah Alessandro berubah menjadi pucat. Pelarian. Dengan sistem mulai lumpuh sebagian, mereka menyusuri jalur keluar darurat, tapi kini penjagaan makin ketat. Enzo menahan mereka dengan granat asap dan taktik brutal. Alessandro di belakang mengcover, menembak hanya satu saat perlu. Sesekali ia terdesak dan tembakannya menembus dahi penjaga, satu tembakan satu jiwa. Darah berceceran, tapi mereka lolos. Dengan nafas tersengal dan luka di lengan, Enzo mendongak ke langit Amsterdam yang mulai cerah. "Aku benci kota ini," katanya. Alessandro menatapnya, lalu menatap dokumen yang baru ia masukkan ke ransel. Belum selesai, baru dimulai. Di markas sementara di pinggiran Utrecht, malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Meja kayu dipenuhi dengan peta, sketsa markas musuh, dan catatan-catatan yang ditulis tangan oleh Alessandro sendiri. The Clerk kini di tangannya, tapi bukan kemenangan, itu adalah alarm perang. Pagi hari, Enzo duduk di kursi tua sambil membersihkan senjata. Di depannya, Alessandro berdiri di depan papan putih yang penuh foto dan garis-garis penghubung seperti sarang laba-laba. "Kita tidak bisa menyerang Edgar secara langsung," ujar Enzo tenang namun dengan nada frustasi. "Bukan Edgar," saut Alessandro. "Kita serang tulang punggungnya, orang-orang yang menjaga wajah kotornya tetap bersih. Hancurkan mereka dan dia runtuh dari dalam." Enzo mengangguk pelan. Alessandro berbalik menatap Peter yang baru saja tiba membawa satu kotak logam penuh arsip tua. Lelaki tua itu membuka map dan menyerahkan selembar daftar. "Ini," kata Peter, "orang-orang yang dulu bersumpah setia pada ayahmu. Sebagian besar bersembunyi, sebagian hidup di pinggiran, tapi mereka belum mati." Alessandro membaca nama-nama itu perlahan. Wajah-wajah masa lalu muncul dalam ingatannya, beberapa samar, beberapa sangat jelas. Dan satu nama membuatnya berhenti. "Erwin Mas. Dia masih hidup?" tanyanya. "Iya," kata Peter. "Dan kalau dia tahu kau membawa nama Lucio kembali, dia akan bertempur untukmu tanpa diminta." Beberapa hari kemudian, pengumpulan pasukan. Alessandro dan Enzo memulai perjalanan mencari mereka. Di pelabuhan Rotterdam, mereka bertemu kontraktor logistik yang dulu menyuplai senjata untuk Lucio. Di bar bawah tanah di Antwerp, mereka bertemu dengan dua bersaudara Montenegro, ahli ledakan dan mantan loyalis keluarga. Di perbatasan Jerman-Belanda, mereka menemukan Erwin Mas yang tinggal di rumah karavan tua. Kini hidup seperti orang biasa, tapi menyimpan 12 senapan dan dendam yang belum lunas. "Lucio bilang padaku saat itu, kalau suatu hari kau datang, itu berarti dunia kembali ke bentuk aslinya," kata Erwin, "dan aku akan ada di sisimu." Di markas operasi malam sebelum penyerangan, pasukan kecil sudah berkumpul, tidak lebih dari 15 orang. Tapi semuanya adalah pembunuh terlatih, setia, berani, dan yang lebih penting tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Alessandro berdiri di depan mereka. "Besok pagi, kita tidak hanya akan menghancurkan mereka, kita akan menurunkan satu nama dari singgasana kekuasaan yang dia bangun dari darah. Kita adalah bayangan yang selama ini mereka abaikan." Enzo menambahkan dengan senyuman dingin, "Dan mereka akan tahu, bayangan juga bisa membunuh." Pasukan telah dikumpulkan,
target telah dipetakan. Serangan akan dimulai dalam waktu 24 jam. Dan untuk pertama kalinya, warisan Lucio benar-benar bangkit dalam darah dan kehormatan. Angin musim gugur menyelinap lewat celah jendela. Malam terasa lebih dingin dari biasanya, meski perapian menyala kecil di sudut ruangan. Mira duduk di atas ranjang mengenakan sweater Alessandro yang kebesaran. Tangannya memeluk lutut dan matanya menatap lantai kosong. Alessandro masuk pelan, membawa 2 gelas anggur. Ia menyerahkan satu kepadanya, lalu duduk di sisi ranjang. Keheningan mengalun pelan di antara mereka. Besok, suara Mira akhirnya terdengar, nyaris berbisik. Kau akan pergi ya? Iya, jawab Alessandro pelan. Besok pagi. Mira mengangguk. Kau tahu, aku mencoba tidak peduli, tapi sialnya aku tidak bisa. Alessandro menatap wajahnya. Wajah yang selalu tampak tenang kini nyaris pecah. Aku tumbuh dengan cerita bahwa pria sepertimu cuma ada di film-film, tapi sekarang aku duduk di sini mencintai seseorang yang bisa saja tidak pulang besok. Dan Alessandro tidak menjawab. Ia hanya meletakkan gelasnya dan menyentuh pipi Mira. Kamu tidak salah kalau takut, katanya. Tapi hidupku bukan kehidupan yang bisa dijalani dengan tenang, Mira. Ini bukan hanya tentang dendam, ini darah warisan dan aku tidak bisa menghindarinya. Mira menahan nafas, suaranya retak. Kamu ingin aku terbiasa dengan kemungkinan kehilanganmu? Bukan terbiasa, jawab Alessandro, tapi kuat menghadapinya. Karena dalam dunia seperti ini, cinta itu tidak untuk disimpan, tapi untuk diingat. Malam itu mereka berbaring berdua dalam diam. Tak ada gairah, tak ada pelampiasan, hanya nafas hangat yang saling bersautan. Tangan saling menggenggam dan tubuh yang mencari kehangatan dan ketenangan dari dunia yang akan segera terbakar. Mira menyandarkan kepalanya di dada Alessandro, mendengar detak jantungnya yang berat. Kalau kamu mati besok, gumamnya lirih. Aku akan membencimu karena membuatku mencintaimu. Alessandro mencium keningnya dengan lama. Kalau aku mati, aku akan menyesal karena tidak punya lebih banyak waktu denganmu. Dan malam itu berlalu begitu saja, tanpa janji, tanpa selamat tinggal, tanpa ada kata cinta. Karena dalam dunia seperti mereka, kata itu terlalu berat dan terlalu rapuh untuk diucapkan sebelum peluru mulai berbicara. Pagi harinya, percakapan terakhir mereka. Udara Utrecht masih basah oleh embun pagi. Dari balik jendela kaca, matahari naik lambat-lambat, menyinari halaman kecil markas mereka yang mulai dipenuhi suara langkah sepatu. Suara senjata diperiksa dan kantung-kantung amunisi dibuka satu persatu. Di dapur kecil itu, Peter menuangkan kopi ke 2 cangkir. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi matanya menyimpan sorot berat yang tak bisa disembunyikan. Alessandro masuk, masih dengan kaos tipis dan sisa ngantuk di wajahnya. Kopi hitam, seperti ayahmu suka, kata Peter sambil menyerahkan cangkir. Alessandro duduk perlahan, lalu menyesap kopi itu, hangat, pahit, dan terlalu jujur. Peter memulai, Lucio, bukan pria sempurna, tapi dia pria yang tahu siapa dirinya dan apa yang dia perjuangkan. Alessandro tidak menjawab, hanya menatap keluar jendela. Kau tahu, aku sering bertengkar dengannya. Peter tertawa kecil karena dia keras kepala dan terlalu percaya bahwa kehormatan bisa ditebus dengan darah. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, dia mencintai kalian, kau dan ibumu, lebih dari apapun. Alessandro memejamkan matanya sejenak. Luka itu belum sembuh dan mungkin tidak akan pernah. Peter melanjutkan lebih pelan, lebih dalam. Lucio tahu ini akan terjadi, bahwa suatu hari dunia lama akan menagih hutangnya. Tapi dia selalu berkata kalau saat itu datang, biarlah anaknya memilih sendiri siapa dia. Mereka diam beberapa saat, hanya suara burung-burung pagi dan derit kayu tua dari langit-langit rumah. Lalu Peter menatap Alessandro lurus-lurus dan berkata dengan suara nyaris seperti doa, jagalah dirimu, Alessandro,
Tapi lebih dari itu, jagalah mereka yang membuatmu ingin tetap hidup, karena darah hanya menebus kehormatan, tapi cinta hanya bisa dijaga. Dan Alessandro menunduk. Kata-kata itu tidak berapi-api, tapi menancap lebih dalam daripada peluru. Malam hari persiapan. Di garasi bawah tanah yang dijadikan ruang taktik, 15 orang berdiri dalam formasi setengah lingkaran. Semuanya bersenjata lengkap, ada yang mengenakan helm, ada yang hanya mengenakan bandana, tapi tak satu pun dari mereka membawa keraguan. Erwin Mas memeriksa detonator, kedua saudara Montenegro menyusun granat dan smoke bomb buatan tangan. Enzo berdiri di ujung ruangan memasang sarung tangan kulitnya, gerakan lambat, tenang seperti ritual prajurit sebelum berangkat ke neraka. Alessandra masuk terakhir, kini mengenakan jaket tempur hitam dengan emblem kecil keluarganya di bahu kiri. Ia memandang satu persatu wajah mereka. Wajah orang-orang yang tidak bertempur demi uang, tapi demi balas budi, kehormatan, dan penebusan. Tidak ada pidato malam itu, tidak ada teriakan membakar semangat, hanya kalimat pendek dari Alessandro sebelum mereka bergerak. Malam ini, kita bukan bayangan, kita adalah suara. Setelah ini, nama kita tidak akan dibisikkan lagi, tapi ditakuti. Dan saat itu lampu padam, misi pun dimulai.